Kok. Oh, panjang kalau gitu. Halo. Selamat pagi, kok. Mantap. Gue pengen tambah kaya dong. Anjir, gue juga mau. Semua juga mau. Makanya gue pengen nanya lu, kok gimana sih kok tambah kaya secara realistis? Asik. Langsung aja lah, catut-catut. Nih, 10 menit cara tambah kaya realistis. Kalau lewat dari 10 menit, ingetin ya. Iya. Ayo, mulai. Gimana? Iya, gimana sih kok Oke. cara tambah kaya yang realistis? Oke. Gue persimpel ya. Ya. Cara tambah kaya yang realistis itu sebenarnya cuma 3. Gimana tuh? Cuma, tapi prosesnya seumur hidup. Oke. Yang pertama, itu masalah earning powers. Revenue stream. Sumber pendapatan. Menghasilkan uang. Seberapa besar lo menghasilkan income atau seberapa banyak sumber income lo. Udah pasti mainnya di sana. Oke. Kalau lo entrepreneur, lo mungkin bisa naikin omset. Ya kalau puji Tuhan ada momentum, omset naik, tiba-tiba income gede. Kalau lu profesional yang stabil, mungkin ada side hustle yang income lu jadi dari 1 nih gaji doang, jadi 2 nih. Ada tambahan dagang atau apa gitu ya. Atau banyak juga profesional yang sambilan mulai jadi entrepreneur, begitu jalan mereka jump in. Ada peningkatan income. Oke. Yang kedua, ini yang di dalam kontrol kita. Jadi yang pertama itu kita perluas capacity kita terus. Puji Tuhan rezekinya datang. Yang kedua ini dalam kontrol kita. Budgeting. Budgeting ini satu-satunya dalam kontrol kita. Biarpun banyak orang bilang, zaman sekarang jangan hemat-hemat lah. Lu pakai, lu cari gitu ya. Tapi lu harus tahu yang di dalam kontrol kita itu cuma budgeting. Income tuh enggak. Kita bisa di PHK kapan aja, bisnis kita bisa bangkrut kapan aja. Tapi gaya hidup itu totally di tangan kita. Nah ini budgeting yang paling penting nih yang gue selalu bilang. Budgeting buat apa? Misalnya biasa gue selalu bilang kan 5-10% berbagi zakat orang tua segala macam agama. Udah gitu mungkin biasanya 50-60% biaya hidup, kebutuhan hidup tergantung range gaji. Nah 20%-an minimal saving atau untuk investment gitu ya. 5-10% proteksi gitu gue selalu bilang untuk medical. Ini gue agak cepet ya karena gue lagi gak nge-breakdown ini. Terus mungkin ada 10% self reward. Ya kalau ada cicilan mungkin maksimal. Kalau lu pengen tambah kaya menurut gue maksimal di 10, 15, 20% udah mentok banget. Nah itu budgeting dalam kontrol kita tuh. Yang ketiga, budgeting udah. Tabungan punya dong. Bangun pondasi finansial, dana darurat sama proteksi. Udah nih defense-nya cukup nih. Waktunya offense, ngapain? Investasi. 3 itu lu lakukan simultan. Jadi poin 1-nya naik terus, poin 2-nya naik dikit-dikit sesuaiin sama yang poin 1. Uang sisanya, poin 3. Udah cuma 3 itu doang. Gue sering denger gembor-gemborin di sosial media investasi dulu. Bener. Nabung apa investasi duluan sih kok? Nah itu dia, karena endorsement lebih banyak di investasi. Enggak. Gini, nabung itu adalah early phase buat semua orang. Sebelum bisa invest, apa yang lo invest? Modal, dana, capital. Capital dapetnya dari mana? Kerja dapat uang di tabung. Banyak orang bilang tabung gak penting, yang penting invest. Ya lo kalau invest duit bapak lo bisa langsung ada. Kalau lu invest modal lu sendiri nggak mungkin lari. Income, gaya hidup, selisih ditabung. Udah pasti kayak gitu rumusnya. Capital. Iya, semua orang harus kayak gitu. Oke kok, ini personal gue ya kok ya. Gue pengen nanya lu. Misal gue gaji 5 juta nih currently. Bayar pajak nih udah. Belum dong. Udah. Ya gimana? Gue personally sih bisa nabung 1 juta sebulan tuh udah oke belum sih kok? Sebenarnya udah oke. Minimum tuh 20%. Tapi balik lagi kalau lu di usia yang muda masih bisa nabung lebih dari itu sebenarnya lebih baik. Apalagi kalau nanti bisa income lu naik jadi 6-7 juta, lu bisa naikin ke 30%, 35%, 40%. Karena dulu gue maksa banget di usia lu, gue 50%. Serius? Oke. Kalau 1 juta ini tiap bulan gue nabung, lu ada rekomendasi gak kok? Oke. Oke gini, lo harus tahu nih, teman-teman juga harus tahu bahwa sekarang tuh enaknya kita lagi banyak digital bank. Mereka itu banyak melakukan promo-promo periodical. Jadi promonya tuh selang-seling gantian. Nah sekarang tuh salah satu yang promonya lagi bagus banget itu tuh si Neobank dari bank Neocommerce. Kenapa ini bagus? Nah ntar dulu, kenapa gue ambil karena menurut gue ini beneran bisa bantu teman-teman dan elu dengan income segitu dan jumlah yang mau nabung masih segitu tuh. Ini efektif gitu ya. Dan kenapa lo harus di situ? Soalnya ada beberapa hal yang menurut gue menarik. Yang pertama, dia tuh ada tabungan reguler. Maksudnya adalah lo nabung biasa nih, dipisahin gitu ya tabungan lo ya. Dapat bunga 5% per tahun. Terus bunganya dibayar harian, anytime lo tinggal cabut duitnya kalau lo butuh duit.
Nah, wow kan? Yang kedua, deposito neo, wow. Nah ini namanya deposito. Ada locknya gitu ya tetap ya, tapi periode singkat, bunganya pasti lebih tinggi dari yang tadi. Startnya rendah 100 ribuan dan, nah ini kenapa menarik? Karena mereka lagi promo guys, jadi bunganya cakep. Nah terus yang terakhir, buat lo nih new user dan teman-teman semua yang mungkin belum pernah pakai new user, mereka tuh lagi banyak banget reward dan benefitnya. Menarik ya. Nah, Lu udah pakai tapi? gue udah pakai beberapa bulan. Menurut gue ini salah satu yang UI UX-nya kayaknya mereka tim tech-nya mahal deh. UI UX-nya bagus jir. Nih ya coba ya gue tes ya. Ini gue kasih lihat teman-teman sekilas ya. Nah tuh, dia kayak gini. UI UX-nya enak banget. Buat newbie juga user friendly banget. Udah gitu dia tuh kayak lagi mau mengarah bikin super apps gitu loh. Jadi semua layanan finansial ada. Terus yang gue suka dia tuh transfer antar banknya lagi free. Oh. Ya, plus udah Kris enable juga. Neobank ini namanya. Betul. Jadi lu jangan banyak bacot. Mau mulai gak nabung? Nah, download sekarang. Bentar buka App Store dulu kok. Iya, udah lu download sekarang. Nanti kita coba aja langsung nabung. Biar teman-teman bisa lihat juga real experience-nya. Neobank ya kok. Betul. Yang gambar ada kucing. Betul. Nih. Kucing. Iya. Oke, Betul. gue download dulu ya. Kok, udah kelar download nih kok. Nah, gini dong. Nah. Langsung action. Jangan banyak bacot. Gue masukin dulu ya. Iya. Ini ada kode referral apa nih kok? Nah, lo regis terus biasanya dimintain kode khusus gitu, kode referral. Nah ini lo masukin aja, nanti gue brief di belakang itu buat apa. Jadi banyak benefitnya. Ini deposito NeoWow. Bedanya apa kok sama yang deposito biasa? Ini wow, karena ada wow-nya enggak. Deposito wow itu yang tadi gue bilang. Jadi karena mereka lagi promo, bunganya tuh tinggi. Dari 6 kayaknya up to 7,5 sampai 8% per tahun. Terus tenornya tuh ada yang singkat. Jadi ada yang sebulan, 3 bulan. Dan ya biasa lah ya, yang belakang lo tahu 6 sampai 12 bulan juga ada. Nah, gilanya adalah fleksibel. Jadi ketika lu butuh dana liquid, lu mau cairin sekarang, biasanya deposito tuh ada penalti. Di sini itu nggak ada penalti dan kalau lu cairin sebelum jatuh tempo, lu masih dapat bunga 2%. Itu yang menurut gua promo gilanya, makanya namanya fleksibel. Itu yang NeoWow Flexi. Betul. Ya? Oke, bentar kok gue sambil lihat ya. Oke kok, Hmm. misalkan gue pengen buka sekarang nih Ya. 1 juta Ya. yang bulanan gue nih Ya. nabung nih. Gue buka di NeoWow Flexi. Itu tadi gue bisa dapat apa aja kok reward yang lu bilang tadi? Jadi gini, itu sebenarnya ada tenor 1 dan 3 bulan. Oh, better yang mana tuh? Nah, tapi lo bisa mulai dari yang sebulan dulu aja, namanya juga ngetes ya kan. Lo better mulai dari yang paling pendek, tapi pinternya mereka ini kalau lo ikut yang sebulan, lagi banyak benefitnya. Ini gue buka sekarang, kira-kira income yang gue dapat berapa nih kok bulan depan? Nah, oke. Sebentar. Kalau ini gue butuh contekan biar nggak salah gitu ya. Jadi, ini kalau buat pengguna baru, lo langsung mulai sekarang, buka deposito, lo tuh bisa dapet cuan sampai 60.000 lebih. Dalam 1 bulan nanti pas deposito lo jatuh tempo. Ini gue jelasin. 10.000 lebih? Iya, ini gue jelasin step by step. Oke. Pertama lo dapat 10.000 cash reward pas buka deposito. Abis itu lo dapat tambahan bunga 1,5% dari bunga yang lo dapat dalam 1 bulan itu. Jadi sekitar 6 ribuan lebih. Ini kalau pakai angka lo 1 juta tadi ya. Nah, belum selesai sampai situ. Lo dapat lagi extra cash reward 5% dari total nilai deposito lo, which is sekitar 50.000 rupiah. Kalau pusing, intinya gini. Lo taruh 1 juta, lo dapat 60.000 lebih, titik. Dah. Itu khusus pengguna baru ya gue? Iya. Udah, gue buka sekarang ya. Boleh. Gua transfer dulu ya dari Boleh. Mantap ya, nabungnya sejuta-sejuta nih anak muda. Kok ini gue udah buka. Rewardnya yang lu bilang tadi ya, gue dapetnya kapan ini? Udah pokoknya lu buka aja ya, sebulan selesai jatuh tempo, ntar juga dapat rewardnya. Oke kok, ini gue intermezzo aja ya. Ya. Misalkan gue bulan depan gak bisa nabung 1 juta. Ini deposito gue minimal bisa berapa sih kok? Wah, jangan dong, berarti lu boros. Enggak lah. Namanya juga fleksibel, ini bisa start dari 100.000 sebenarnya. Oh, Dan mungkin buat teman-teman calon user, ini ada beberapa reminder yang kalian harus baca supaya dapat promonya maksimal. So, ayo videographer. Ini dia remindernya. Dah, cukup clear ya. Kok, ini gue udah dapat ilham dari lo ya. Mantap. Konsisten saving Praktek ya. Kasih tau gue nih gimana bulan depan lo. 1.060.000 tuh. Oke, konsisten saving. Oke, checklist. Gue kapan boleh investasi kok? Wah, pertanyaan bagus. Jadi tadi kita udah ngomongin sampai saving, udah dapat alat bantunya juga ya. Sekarang kalian cerita udah praktek nih gitu ya. Yang harus dibangun fondasi finansial dulu. Tadi gue bilang 2, dana darurat sama proteksi. Dana darurat dulu. Ini dana darurat itu dimana nanti amit-amit lo gak ada income, lo bisa hidup dari
sini. Ini juga ditabung. Ya, karena nggak mungkin dong, mah minta dong dana darurat, nggak mungkin gitu ya. Tadi lu bisa nabung berapa? 1 juta. Pengeluaran hidup lu sebulan berapa? Kalau lu bisa nabung 1 juta berarti sekitar 4 juta. Iya. Bener dong? Nah, dana darurat itu 3-5 kali pengeluaran bulanan. Oh, udah. Jadi kalau lo 4 juta, 3 kali 12 juta, berarti setahun lo nabung, lo udah bisa punya dana darurat yang aman. Bunganya buat plus saving lu. Nah, udah gitu lo mulai punya proteksi yang tadi gue bilang, medical 5% aja. Udah gitu lo nabung lagi deh ya. 2-3 tahun gitu ya. Puji Tuhan income lu meningkat segala macam. Setahun misalnya lu bisa 15 juta. 3 tahun kan udah 45 juta tuh. Ketika udah punya kapitalnya, mulailah investasi. Oh, jadi fondasi dulu baru investasi. Iya. Ini walaupun gua nggak ada tanggungan juga harus ya, Ko ya? Oh iya dong, tetap jaga-jaga. Tapi kalau nggak ada tanggungan ya dana darurat tuh kecil aja dari 3 bulan lebih aman. cukup. Nah, investasi gue nggak mau jelasin di sini karena nanti gue pengen ada video kalau bisa 10 menit jago investasi buat teman-teman semua. Oke, Kok gue lagi mikir-mikir ya, Ko ya. Gua sebulan nabung 1 juta. 3 tahun mobilnya belum kebeli kok. Ya itulah hidup, makanya mungkin pesan gua buat teman-teman, iya benar faktor yang kita bisa kendalikan adalah yang kedua gitu ya. Tapi faktor pertama tadi harus terus dinaikkan. Mau nggak mau lo harus tambah revenue stream atau lo harus gedein income lo. Karena earning powers itu nggak ada jalan lain, itu nomor 1. Dan yang terakhir juga teman-teman jangan underestimate saving. Biarpun semua influencer bilang investasi aja, enggak, modalnya dari saving. Kecuali kalian punya privilege ya, mah minta modal, pah minta modal. Ada itu terserah kalian. So menurut gue cukup begitu aja gitu ya. Nanti kode referralnya yang tadi dijanjikan kalian bisa lihat di caption. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga 10 menit ini benar-benar bisa membantu kalian sampai praktikalnya. Jangan lupa manfaatin promonya mereka. So see you di next video. Khusus pengguna baru. Bye-bye.